Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah Pak Dadan sehat. Alhamdulillah ya. Baik, sesuai dengan jadwal mungkin ya. Hari ini adalah jadwalnya kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan oleh saya. Kemudian yang akan disupervisinya adalah Bapak Arif sebagai coach, kemudian Pak Dwi sebagai coach. Kemudian yang menjadi pengamat adalah Ibu Titin. Izinkan saya untuk memulai acara kegiatan supervisi ini. Assalamualaikum, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Arif? Bagaimana kabarnya, Pak Arif? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Alhamdulillah ya. Nah, Pak Arif, sebagaimana yang sudah dijadwalkan, Pak Arif hari ini disupervisi ya. Hari ini kita akan mengadakan supervisi dengan saya, Pak Arif. Mohon izin jaringan jaringan, Pak. Jaringan. Bisa untuk diulang kembali, Pak. Baik, Pak Arif, sekarang kan diadakannya supervisi. Nah, bagaimana Pak Arif, sudah siapkah hari ini kita mengadakan supervisi? Sudah siapkah Pak Arif mengadakan supervisi? Siap-siap, Pak, tapi ini terkendala jaringan. Ini saya tidak bisa menyimak atau tidak bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan ini. Suaranya Oh, begitu. putus-putus. Suaranya putus-putus. Apakah Oh sekarang sudah ya, jelas? ada, Pak. Ada. Oke, baik. Apakah Pak Arif sudah siap hari ini kita mengadakan supervisi? Insya Allah siap, Pak. Baik, Alhamdulillah. Nah, sebelum kegiatan supervisi di dalam percakapan coaching, apa saja persiapan yang Pak Arif lakukan untuk mengadakan percakapan coaching nanti? Baik, saya sudah berupaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar coach saya ini bisa eh, terbantu apa yang menjadi masalahnya bisa mendapatkan solusi. Salah satunya adalah saya setelah belajar untuk bagaimana caranya bisa hadir penuh, Pak, dalam ketika menyimak apa yang disampaikan oleh coach gitu. Saya sudah beberapa kali berlatih untuk itu. Baik, Itu yang Alhamdulillah ya. dipersiapkan. Baik, Alhamdulillah ya. Jadi banyak sekali ya persiapan yang sudah disiapkan oleh Pak Arif untuk mengadakan sesi coaching. Ya, Kemudian insya Allah. Pak Arif, kompetensi apa nih yang ingin Pak Arif fokuskan di dalam kegiatan supervisi ini? Untuk kali ini saya ingin mengembangkan, ingin fokus pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Baik, jadi pertanyaan berbobot ya yang akan difokuskan oleh Pak Arif ya. Betul, Pak Arif? Ya, betul. Saya ingin fokus pada pertanyaan berbobot. Ya, baik-baik. Kalau dinilai di skala nih Pak Arif, 1 sampai 10, kondisi Pak Arif nih sebelum pelaksanaan percakapan coaching ada di posisi berapa nih sekarang? Sebelum sebelum pelaksanaan ya, Ada mungkin di posisi 6, Pak. posisi 6. Baik. Ya, Mudah-mudahan Pak saya Arif kurang, nanti kurang begitu bisa. menguasai, Pak, untuk masalah ini. Baik. Mudah-mudahan nanti Pak Arif setelah diadakannya supervisi ini skalanya
sesuai dengan apa yang diharapkan nanti Pak Arif ya. Ya, ya. Baik, dikarenakan sesi coachingnya akan dimulai, saya persilahkan ke Pak Arif untuk memulai sesi percakapan coachingnya. Saya persilahkan Pak Arif. Semoga Baik, diberikan kelancaran. amin. Terima kasih Pak Dedan. Baik. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam Pak Arif. Mohon konfirmasi apabila ada kalimat saya yang tidak bisa Pak Reza tangkap, ini dikonfirmasi ya Pak ya. Siap, siap. Begini Pak Reza, kemarin saya dapat kabar dari teman, katanya Pak Reza cari saya. Ada apa ya Pak Reza? Iya, Bapak, ini kebetulan eh, kita kan udah kenal waktu di CPP ya, calon pengajar praktik. Pada kesempatan saat ini tuh Ya, saya ingin eh, sedikit berkonsultasi dengan Bapak. Seperti itu, Bapak. ya. Sebetulnya Pak Reza, saya juga sudah lama ingin jumpa sama Pak Reza, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di sini. Pucuk cinta ulang pun tiba gitu ini Ya, mah ya. ya, betul. Kalau saya perhatikan memang nampaknya Pak Reza ini sedang memikirkan sesuatu. Mungkin bisa berbagi dengan saya Pak Reza? Iya, Pak Arif, saya itu di sekolah yang saya eh, ajari, yaitu yang saya apa? Yang saya ajarkan itu melihat anak-anaknya itu kadang ada yang berperilaku mengarah kepada bullying kayak gitu, Pak Arif. Jadi saya sangat apa ya, sangat Oh, prihatin ya. dengan hal tersebut. Baik. Halo Pak Reza. Oh iya, eh, jadi gini Pak, bisa mendengar suara saya? Mungkin Pak Reza bisa bisa ulang. Tunggu sebentar. Maaf ada telepon barusan jadi agak sedikit terganggu jaringannya. Ya Bisa tidak diulang Pak apa-apa. Reza? Oh boleh ya. Ya ini Pak Arif, kebetulan di sekolah saya itu ada perilaku anak yang sedikit menjurus ke bullying kayak gitu Pak Arif. Jadi saya itu merasa resah dan merasa Mhm. ya masih ketakutan juga sih. Seberapa besar kadar bullying itu kan kita harus apa ya? Kita harus hilangkan seperti itu. Oh iya ya. Memang eh, pembulian itu sama ya. Pendapat saya juga memang ini tidak boleh dibiarkan ya. Karena apabila pembulian ini sudah ada atau sudah eh, terjadi di anak-anak sejak kecil, ini akan menjadi kebiasaan, akan menjadi hal yang biasa bagi mereka. Begitu. Maka ini bagus sekali Pak Reza mengantisipasi ini sedini mungkin begitu ya. Ya, betul. Eh, Memang ini adalah kekhawatiran kita sebagai guru ketika melihat anak-anak itu perilakunya mengarah kepada pembulian. Nah, kalau begitu bagaimana kalau misalnya kita fokuskan saja obrolan kita ini pada apa yang menjadi eh, bahan pemikiran Pak Reza saat ini atau pada masalah yang sedang Pak Reza hadapi saat ini. Kita fokus di sini aja ya Pak Reza ya. Siap, Ya. siap. Baik, jadi saya konfirmasi sekali lagi bahwa masalah Pak Reza itu adalah siswa-siswa Pak Reza itu sering berperilaku yang mengarah pada pembulian, begitukah Pak? Ya, betul, betul, betul sekali. Iya. Melihat kondisi semacam itu sejauh ini, apa sih yang Pak Reza lakukan? Dan sampai saat ini itu bagaimana hasilnya atas apa yang sudah Pak Reza lakukan? Oke, yang saya lakukan untuk pencegahan mungkin yang pertama adalah memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang berperilaku bullying. Yang kedua, memberikan apa ya perhatian lebih juga kepada korban bullying. Itu dulu. Jadi ketika bermain, ketika di kelas itu saya mengkonfirmasi juga ke guru-guru bahwa tolong anak ini lebih diperhatikan karena
anak tersebut kelihatannya menjurus kepada aktor dan korban pembulian kayak gitu, Pak Arif. Ya. Setelah usaha yang Pak Reza lakukan itu, bagaimana Pak sekarang Nah, hasilnya? hasilnya kan ketika perhatian yang kita lakukan itu kan terbatas ya Pak Arif ya. Maka Hmm, kalau kita perhatiin 24 jam kan kita tidak bisa. Apalagi kalau di sekolah kita ada waktu 5 jam sampai 6 jam hmm, kan kita tidak mungkin untuk terus memperhatikan. Nah, menurut saya mungkin harus ada solusi bagi saya agar kegiatan bullying ini dapat betul-betul hilang atau betul-betul tidak ada di sekolah kami. Seperti itu, Pak Arif. oh ya. Jadi tadi ketika Pak Reza mengupayakan dengan melakukan beberapa hal tadi, itu tidak cukup menjawab ya apa yang menjadi kegelisahan Pak Reza, Iya, begitu. betul sekali. Betul. Karena ada satu dua hambatan mungkin yang membuat Pak Reza tidak yakin, begitu Pak? Siap, betul, betul sekali. Ya. Lalu rencana Pak Reza sekarang apa? Atau adakah alternatif lain yang Pak Reza pikirkan yang ingin dikembangkan gitu untuk masalah ini, Pak? Oh iya, perilaku bullying ini kan kadang si pelaku itu ketika melakukan bullying itu kadang tidak sadar ya, Pak Arif. Eh, Dia itu nggak Ya, sadar bahwa dia itu sebetulnya melakukan bullying gitu ya. Nah, mungkin saya kepikiran ya. bahwa harus ada sosialisasi buat murid-murid Hmm, di SD saya untuk sosialisasi pengenalan tentang bullying. Terus pendidikan tentang bullying seperti itu. Jadi semua anak itu akan apa ya, ketika dia akan melakukan bullying itu dia akan merasa merasa bersalah atau tahu bahwa itu adalah praktek bullying yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Seperti itu, Pak Arif. hmm, ya, bagus sekali, Pak. Ya, sependapat, sependapat kalau memang perilaku bullying ini harus segera diantisipasi, Pak Reza. Dengan begitu, maka pembulian-pembulian yang selama ini meresahkan ini bisa kita antisipasi dan bagus sekali Pak Reza sebagai guru perhatiannya lumayan besar untuk hal ini. Eh, dalam melaksanakan apa yang sedang Pak Reza pikirkan atau rencanakan ini, eh, apakah Pak Reza membutuhkan seseorang atau pihak-pihak untuk membantu Pak Reza agar, bisa terlaksana apa yang Pak Reza rencanakan ini, Pak? Oh iya. Saya ketika menurut saya ya ketika akan melaksanakan sosialisasi itu tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri Mmm, saja, oleh saya saja, tapi saya juga memerlukan orang lain untuk membantu. Salah satunya kebetulan di sekolah saya tuh kan eh, ada mapel kemadrasahan. Jadi ya, kalau itunya mah ya, keagamaan lah kayak gitu ya. Nah, kebetulan di situ kan mhm, ada pelajaran akidah akhlak. Nah, kayak gitu. Jadi kami atau saya mhm, berkoordinasi dengan guru akidah akhlak untuk lebih intens lagi ketika memberikan sosialisasi pembulian ketika pelajaran akidah akhlak. Terus yang kedua, kebetulan kan bagus. di sekolah kami itu orang tua murid itu pekerjaannya heterogen. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai polisi, ada yang sebagai tentara. Nah, kayaknya kita juga bisa memberdayakan aparat-aparat yang berada atau berasal dari orang tua murid, ya. Ketika upacara kita tampilkan orang tua murid di upacara untuk memberikan sosialisasi tentang pembulian seperti itu. Itu mungkin Pak Arif Mantap, ada mantap sedikit Pak Reza. ya. Ternyata sumber daya yang Pak Reza butuhkan ternyata ada di sekeliling Pak Reza ya. Pak Iya Reza, betul. jadi Pak Reza bisa sudah terfikir oleh Pak Reza apa yang harus dilakukan, kemudian siapa yang bisa membantu Pak Reza untuk mengatasi ini. Eh, kalau begitu, eee, kapan ini bisa secepatnya dilakukan Pak Reza? Oh iya, sekarang kan kebetulan hari Kamis ya. Hari Kamis mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu.
ya, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menghubungi guru, terus menghubungi juga komite sekolah mungkin, agar komite sekolah bisa membantu saya ketika berkoordinasi dengan orang tua murid, seperti itu. Jadi insya Allah hari Senin juga orang tua murid mungkin udah ada yang bisa mensosialisasikan tentang pembulian ketika upacara, khususnya dari aparat kepolisian atau dari aparat TNI seperti itu. Hmm. Dengan rencana Pak Reza, kemudian dengan melibatkan pihak-pihak yang Pak Reza sebutkan tadi, seberapa yakin Pak Reza alternatif ini akan menjadi solusi bagi pencegahan pembulian di sekolah Bapak? Oh iya, kalau hanya sosialisasi mungkin menurut saya itu masih kadang anak-anak masuk ke dari sebelah kanan keluar dari telinga kiri. Mungkin selain itu, saya juga jadi kepikiran juga sosialisasi itu sangat penting. Itu sebagai apa? Sebagai pengetahuan bagi anak tentang pembulian. Nah, untuk solusi pendukungnya, yaitu korban-korban bullying itu akan diajak untuk mengikuti ekskul bela diri. Ya, kebetulan di sekolah kami itu ada ekskul bela diri. Jadi anak-anak yang kelihatannya nih, oh ini jadi korban bullying nih, dia akan kita raih dan untuk diarahkan untuk masuk ke ekskul bela diri gitu ya, agar anak-anak yang berpotensi menjadi korban bullying itu bisa mempertahankan dirinya. Minimalnya dia memiliki kepercayaan diri yang lebih dari sebelumnya. Karena biasanya ya Pak Arif, yang terkena bully itu biasanya orang yang pendiam, terus yang tidak percaya diri biasanya mah. Nah, kayaknya mah kalau selain sosialisasi juga anak-anak tersebut harus ditingkatkan tingkat kepercayaan dirinya gitu ya, Pak. Menurut saya jadi kepikiran juga sampai situ. Mhm. Hmm. Ya, luar biasa Pak Reza. Pak Reza sudah apa dari masalah ini sudah mengembangkan aja dari solusi ini juga jadi kepikiran banyak hal ya. Eh, Baik Pak Reza, sejauh ini dari awal sampai akhir obrolan ini, apakah Pak Reza sudah menemukan apa yang menjadi tujuan Pak Reza dari obrolan ini, Pak Reza? Ya, dari obrolan ini saya jadi berpikir bahwa untuk menghilangkan praktek bullying di sekolah kami itu yang pertama adalah sosialisasi. Jadi pendidikan bagi anak-anak untuk mengetahui apa sih itu bullying, apa sih itu apa ke kekurangan atau dampak bullying itu seperti apa. Selain sosialisasi, maka kita harus meningkatkan kepercayaan diri anak agar tidak ada korban-korban bullying selanjutnya. Seperti itu, Pak Arif. Kadang ditambah juga orang yang membuli Jadi itu ya, jika sudah ikutan bela diri biasanya dia itu jadi apa ya, lebih menghormati orang lain gitu. Biasanya kan orang bela diri itu lebih apa ya, lebih menghargai orang lain seperti itu. Jadi eee, apa ya, kedewasaannya itu biasanya lebih tinggi kayak gitu, Pak Arif. ya mantap, mantap, mantap. Rencana Pak Reza sungguh luar biasa dan semoga ini bisa segera aplikasikan ya, segera direalisasikan ya Pak Reza. Amin, siap Eh, siap. Pak Reza, eh, artinya obrolan kita ini menurut Pak Reza ada manfaatnya atau tidak? Wah, sangat bermanfaat ya Pak Arif, karena dari obrolan kita, saya mendapatkan solusi-solusi ternyata ya. Dengan cukup ngobrol dengan Hmm. Bapak, alhamdulillah beberapa solusi yang tadi diobrolkan, sepertinya itu menjadi solusi yang baik untuk menghilangkan praktik bullying di sekolah kami. Hmm, itu apa artinya Pak Reza sudah mencapai atau sudah mendapatkan eh, dari apa yang menjadi tujuan Pak Reza dalam percakapan ini? Ya, betul sekali Pak Arif. Alhamdulillah eh, saya sudah mendapatkan poin-poin yang bisa jadi pegangan saya untuk menyelesaikan atau menjadi solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Iya, saya juga ikut senang Pak Reza kalau misalnya Pak Reza sudah dapat menemukan alternatif solusi dari apa yang sedang Pak Reza pikirkan dan rencana-rencana Pak Reza untuk melaksanakan alternatif tersebut mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Pak Reza. Dan saya juga mendukung penuh atas apa yang Pak Reza ingin laksanakan karena ini terkait juga dengan anak, penting sekali Pak Reza, apalagi ini menyangkut pembulian, ini memang harus segera kita antisipasi. Jangan sampai ini menjadi sebuah pembiaran yang mengakibatkan anak tersebut merasa biasa-biasa saja untuk melakukan itu gitu ya, padahal menurut kita itu adalah sesuatu hal yang berbahaya dan luar biasa. Betul Baik Pak sekali. Reza, mungkin masih ada yang ingin Pak Reza obrolkan, Pak Reza? Alhamdulillah Bapak, saya udah dapat Yang ingin kita solusi bahas? cukup kayaknya Pak. Ya, ya udah terima kasih. Jangan sungkan untuk lain kali kalau misalnya ada permasalahan lagi, bisa hubungi saya kembali, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Ya, mudah-mudahan memang obrolan kita hari ini bermakna buat Pak Reza, bermanfaat buat Pak Reza. Begitupun dengan saya, ada pelajaran baru dari Pak Reza ternyata. Begitu. Terima kasih Pak Reza sudah mau berbagi dengan saya. Siap, siap. Terima Mudah-mudahan kasih. alternatif solusi yang Bapak Reza dapatkan itu juga bermanfaat buat banyak orang. Begitu Pak Reza. Siap. Terima Baik, kasih Bapak. ya, baik. Terima kasih Pak Reza juga. Ya, mungkin obrolan kita ini kalau Pak Reza sudah merasa puas, mungkin kita lanjutkan lain kali saja ya Pak Reza. Siap, siap. Karena waktu mungkin untuk sesi kali ini sudah berakhir Pak Reza. Terima kasih Pak Reza sudah mempercayakan pada saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Pak Reza. Siap. Terima kasih Bapak. Mungkin obrolan saya Bu Supervisor. Halo? Ya, halo. Halo? Halo Pak Arif. Oh, oh Halo Pak Pak Arif. Dadan ya supervisornya. Ya, Pak Dadan mungkin itu yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita praktikkan terkait coaching kali ini. Silakan, saya ingin mendengarkan komentarnya Pak Baik, untuk terima kasih Pak Arif. pembelajaran bagi saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif dan Pak Dwi yang sudah melaksanakan praktek percakapan coaching sangat luar biasa dari Pak Arif dari kegiatan percakapan coaching tadi. Pak Arif dalam menjalankannya sangat luar biasa sebagai coach, bisa menggali potensi-potensi dari coaching sehingga mendapatkan ide-idenya. Kemudian juga tadi terlihat dari coachingnya dari Pak Dwi sangat luar biasa, sudah terlihat puas nih akan solusi yang Pak Dwi dapatkan dari kegiatan percakapan coaching bersama Pak Arif tadi. Eh, itu sangat luar biasa Pak Arif. Ya, terima kasih. Pak Arif, dari kegiatan Ya, coaching yang tadi Pak Arif laksanakan, apa nih yang sudah berjalan menurut Pak Arif tadi? Yang sudah berjalan dengan baik? satu hal yang membuat Bagaimana Pak Arif? Suaranya terputus? hal yang perlu saya pertahankan dengan teknik-teknik yang Di yang lain, sudah apakah ada. ada suara Pak Arif? Halo? tadi nggak ada, sekarang udah ada Pak. Halo? Silakan. Halo? Halo? Ada, Pak? Ada. Halo? Tadi sempat menghilang. Oh iya. Oh ya, baik. Jadi hal yang baik yang sudah hal yang sudah baik dari praktik coaching ini adalah kalau dari diri saya merasa alhamdulillah
Saya bersyukur dan rasa bahagia juga puas karena sudah bisa membantu coach saya untuk menemukan diri. Saya berupaya untuk hadir penuh, saya berusaha untuk memberikan, eee, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat mendorong halo? Pertanyaan Ya, ya. berbobot yang sekiranya dapat mendorong, coach saya, Pak Dwi, untuk, bisa merenung secara mendalam tentang situasi dan masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan saya sudah berusaha menampilkan atau menyampaikan pertanyaan pada Pak Dwi, eee, dengan pertanyaan terbuka, ya, dengan pertanyaan terbuka, dengan harapan bisa membantu Pak Dwi melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, yang mungkin selama ini tidak terfikirkan, menjadi terfikirkan. Dan itu adalah kompetensi-kompetensi yang sekiranya bisa saya pertahankan begitu, Pak. Baik, ya, betul sekali Pak Arif. Eh, Bahkan saya tadi melihat dari awal sampai akhir percakapan coachingnya, mulai dari tujuan, kemudian juga identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu berjalan dengan lancar, bahkan dengan rasa pun sudah terlihat jelas oleh Pak Arif dalam percakapan coachingnya bersama Pak Dwi. Itu sangat luar biasa. Terima Baik kasih. Pak Arif, untuk selanjutnya, apa nih? Apa yang masih bisa Pak Arif tingkatkan ke depannya dari kompetensi Pak Arif? Banyak hal yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi itu secara bersamaan akan saya kembangkan lagi karena saya, merasa perlu memiliki kompetensi itu. Saya yakin dan itu menjadi kebahagiaan bagi saya ketika saya bisa membantu, eee, mereka-mereka yang membutuhkan solusi. Dan dengan memiliki kompetensi ini, maka insya Allah saya bisa memfasilitasi mereka untuk bisa menemukan masalahnya begitu. Makanya ketiga hal ini insya Allah akan terus saya kembangkan dengan, melakukan latihan-latihan lagi begitu, Pak. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa Pak Arif ya. Semoga Pak Arif nanti ke depannya juga bisa meningkatkan kompetensinya sehingga menjadi coach yang lebih profesional lagi. Nah, untuk selanjutnya, Amin amin, Pak. kan kalau dinilai skala nih, kalau tadi kan sebelum Ya observasi bahwa nilai Bapak itu menurut Bapak di angka 6 ya. Nah, kalau sekarang ya nih betul. setelah kegiatan coaching itu, apakah skala Bapak itu sekarang ada di mana, Pak? Saya kira dengan pengalaman yang baru saja saya laksanakan dalam coaching ini, eee, kualitas saya kalau diskalakan untuk, pertanyaan berbobotnya menjadi 8 Pak, menjadi 8. Jadi ada peningkatan 2 poin sepertinya, Pak. Lebih cepat Baik, Pak. menemukan solusi begitu. Ya, Iya, betul betul. Ya, baik sekali. Sangat luar biasa memang tadi, memang dari skala tersebut juga meningkat, bahkan terlihat jelas dari alur Tirta dari awal sampai akhir itu terlihat jelas bahwa memang, sangat luar biasa, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Apa rencana ke ya. depannya nih, Pak, untuk meningkatkan kompetensi coach-nya? Baik, mungkin saya dari, segi pengembangan diri terkait, kompetensi ini, mungkin saya akan lebih banyak lagi belajar apakah itu dari YouTube, kemudian atau dari, webinar-webinar, atau mungkin saya kalau mungkin berkesempatan saya ingin juga, belajar dari ahlinya langsung, Pak, begitu. Baik baik, semoga Pak Arif diberikan kelancaran ya dalam hal Amin peningkatan amin. kompetensinya sebagai coach dan nanti dapat diimplementasikan di lingkungannya, di sekolahnya kepada para murid ataupun kepada guru-guru yang lain. Baik, karena sesi kita Amin sudah habis, amin. Pak Arif. Terima kasih atas waktunya. Ya, Mudah-mudahan dari kegiatan ini banyak memberikan manfaat kepada saya khususnya dan juga ke Pak Arif dan juga kepada rekan-rekan yang lain.
Itu saja yang dapat Amin, saya amin. sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu dan Bapak, mumpung Hapunten ada, Pak Eja, Bapak hapunten sedap, ya tadi teh kirang kadangu ku abdi Pak Eja. ada ini apa dari Bu Titin 1 menit bisa silahkan untuk Oh iya, ya, Ya, dari silakan Bu Bu Titin, Titin. silakan. ada waktu bisa 1 menit silahkan buat Bu Titin. Ya, terima kasih Bapak-Bapak yang super hebat. Saya mengamati dari tadi, meskipun ini terkendala ya tersedat-sedat. Alhamdulillah Pak Dewi sebagai coach dan Pak Adi sebagai coach dan Pak Dadan sebagai supervisi sangat luar biasa sekali. Sudah menerapkan tentang alur tirta dan kesadaran penuh juga tadi Pak Arief sebagai coach sehingga si coach itu bisa mengungkapkan ide-ide yang belum muncul dan Pak Arief juga bisa memberikan pertanyaan pemantik untuk Pak Reja sebagai coach untuk menemukan permasalahannya sendiri. Dan di sini juga Pak Dadan sebagai observer sangat luar biasa sekali dalam tadi teknik etik ya, intensinya ada, yaitu maksud tujuan Pak Dadan menanyakan observasi seperti apa, yaitu kualitas, memberikan pernyataan-pernyataan yang umpan balik yang membangun untuk Terus posisi ini Pak Arief juga memposisikan diri, yaitu di sini Pak Dadan sebagai seorang supervisor. Mungkin dari sesi ini untuk Bapak-Bapak hebat sangat luar biasa, alhamdulillah praktek supervisi akademik berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya di sekolah masing-masing. Terima kasih. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Ya. Hatur.